Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenda Rahayu Putri dengan NIM 19040101122 dari Prodi Farmasi Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara iodatometri dan iodimetri untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari Teori Kimia Analitik Kuantitatif dengan dosen pengampu Ibu Sri Rezeki Nur Enda, MSI APT. Baik, langsung saja. Perbedaan dari iodatometri pengertiannya yaitu suatu metode titrasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan larutan KiO3 sebagai pentiter. Iodat adalah oksidator yang lebih kuat daripada iodium. Reaksi oksidasinya berlangsung dalam suasana asam dan iodat yang terbentuk ditunjukkan dengan penambahan indikator. Untuk prinsip dasar dari iodatometri yaitu titrasi langsung yang menggunakan penitrasi iodat atau KiO3 dan hasil perubahan I2 menjadi I+ dalam suasana asam. Reaksi oksidasinya berlangsung dalam suasana asam dan iod yang terbentuk ditunjukkan dengan indikator. Kemudian untuk titran iodatometri yaitu pada titrasi iodimetri, titran yang digunakan yaitu KiO3, I2 yang berperan sebagai indikator atau lebih kuat daripada iodium. Selanjutnya ada indikator iodatometri. Indikator yang digunakan yaitu pelarut organik yaitu CHCl3 atau CCl4. Pada awal titrasi I2 yang terbentuk akan masuk ke fase pelarut organik I2 memberikan warna ungu. Tahap selanjutnya, IO3 akan mengoksidasi I2 lebih lanjut menggunakan ICl. ICl tidak berwarna dalam pelarut organik. Jika sampel ialah indikator kuat, maka IO3 direduksi menjadi I-. Nah, untuk cara titrasi iodatometri yaitu menggunakan pentiter iodat KiO3 dari hasil perubahan menjadi I2 dalam suasana asam dan titik akhir tidak berwarna. Untuk analit yang digunakan ialah bersifat reduktor seperti vitamin C atau asam askorbat, natrium askorbat, metamimporat atau antalgin, natrium tiosulfat, dan senyawa indikator lainnya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari titrasi iodatometri, yang pertama kelebihannya. Kelebihan penitran berlangsung lebih cepat karena titran dan titrat langsung bereaksi. Kemudian penambahan kanji di awal titrasi. Lalu warna titik akhir mudah teramati dari larutan berwarna ungu menjadi bening. Selanjutnya untuk kekurangan dari titrasi iodatometri yaitu penitrannya mudah terurai oleh cahaya sehingga preparasi contoh harus dilakukan terlebih dahulu. Pada saat titrasi dikhawatirkan kehilangan ion iod. Dalam keadaan asam, larutan iod dapat dioksidasi oleh udara. Selanjutnya, perbedaan dari iodatometri dan iodimetri dalam pengaplikasian titrasi iodatometri sama seperti iodimetri karena IO3- di sini berperan sebagai oksidator seperti iodium yang berperan sebagai indikator iodimetri, sehingga sampel yang dapat dianalisis dengan metode iodatometri adalah seluruh sampel yang bersifat reduktor seperti SN2+, tiosulfat yang bersifat reduktor. Kemudian pengaplikasian titrasi iodatometri ini sebenarnya sangat jarang dilakukan karena harga KiO3 yang cukup mahal sehingga lebih sering digunakan metode yang lainnya daripada metode titrasi iodatometri. Selanjutnya untuk perbedaan dari iodimetri yaitu cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodium sebagai pentiter. Iodimetri merupakan metode titrasi secara langsung yang mengacu pada titrasi dengan suatu larutan iod standar. Untuk prinsip dasar dari titrasi ini yaitu dititrasi secara langsung menggunakan penitrasi I2 untuk menetapkan kadar reduktor.
Reduktor yang akan ditetapkan kadarnya langsung dititrasi dengan larutan iodium atau I2. Adapun contoh reduktornya ialah vitamin C, tiosulfat, arsenat, sulfida, stibbium 2, timah 2, sulfit, dan ferodianida. Digunakan untuk menganalisis senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih kecil daripada sistem iodium. Adapun untuk titran yang digunakan pada titrasi iodimetri ini yaitu I2 yang berperan sebagai oksidator. Untuk indikator yang digunakan sama seperti titrasi iodometri yaitu amilum atau kanji akan memberikan warna biru pada saat tercapai titik akhir titrasi. Penambahan amilum di awal dikarenakan amilum tidak akan mengadsorpsi I2 dalam larutan. Adapun cara titrasi iodimetri yaitu zat yang akan ditentukan dititrasi langsung dengan iodium. Indikator kanji ditambahkan pada permulaan titrasi, adapun titik akhir titrasi ialah larutan berwarna biru stabil. Untuk analit yang digunakan atau titernya yaitu suatu reduktor seperti vitamin C atau asam askorbat, natrium tiosulfat, dan yang lainnya. Dalam metode analisis ini, analit dioksidasikan oleh I2 sehingga I2 tereduksi menjadi ion iodid. Dengan kata lain, I2 bertindak sebagai oksidator. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari titrasi iodimetri, yang pertama kelebihannya. Kelebihannya yaitu penitrannya berlangsung dengan cepat karena titran dan titrat langsung bereaksi. Kemudian penambahan kanji dilakukan di awal titrasi. Lalu warna yang dihasilkan lebih mudah teramati dari yang tidak berwarna menjadi berwarna biru. Kemudian untuk kekurangannya yaitu penitrannya mudah terurai oleh cahaya sehingga preparasi contoh harus dilakukan terlebih dahulu. Pada saat titrasi dikhawatirkan kehilangan ion iod serta dalam keadaan asam, larutan iod dapat dioksidasi oleh udara. Untuk perbedaan dari pengaplikasiannya yaitu iodimetri, titrasinya digunakan untuk menetapkan kadar obat, contohnya dalam penetapan kadar vitamin C, natrium askorbat, antalgin, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.